Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang makan, minum halal dan haram yang disyariatkan oleh agama kita. Yang pertama yaitu pengertian makanan halal. Makanan yang halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam untuk dikonsumsi kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh kita. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik yang ada di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh kita. Dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani badan kita. Daging yang tumbuh di dalam tubuh kita dan darah yang mengalir di dalam tubuh kita dari makanan yang haram oleh Allah pada hari kiamat akan dibakar oleh api nerakanya. Nauzubillahi min dzalik. Adapun jenis makanan halal, makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama halal zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, dan yang ketiga halal cara pengolahannya. Apa itu halal zatnya? Yang pertama halal zatnya yaitu makanan yang halal menurut zatnya. Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh makanan yang halal atas zatnya adalah seperti daging sapi, daging ayam, daging kambing, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, halal cara memperolehnya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara baik dan sah, maka akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil, karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat agama Islam. Contoh cara memperoleh yang baik adalah dengan cara membeli, bertani, hasil berkebun, dan lain sebagainya. Adapun dari makanan yang diperoleh dari makanan yang batil adalah dengan cara mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Yang ketiga, halal cara pengolahannya, yaitu makanan yang semula halal dan akan menjadi haram apabila pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Banyak sekali makanan yang asalnya halal tetapi karena pengolahannya yang tidak benar maka menyebabkan makanan itu menjadi haram. Contohnya anggur. Makanan ini halal tetapi karena telah diolah menjadi minuman yang memabukkan, maka minuman ini menjadi haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillul lahumut thayyibati wa yuharramu alaihimul khaba'is. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Adapun yang kedua, pengertian
makanan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam untuk dikonsumsi. Dan apabila tetap dikonsumsi maka akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan yang terpaksa, serta banyak sekali madarat daripada hikmahnya. Sebagai contoh, mengkonsumsi darah yang mengalir ini diharamkan karena ini kotor dan dihindari oleh manusia yang sehat. Di samping itu ada dugaan bahwa darah tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. Adapun jenis makanan yang haram untuk dimakan. Makanan yang haram dalam Islam ada dua jenis. Yang pertama, ada yang diharamkan karena zatnya, maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah jelas haram, seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, daging anjing, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang diharamkan karena sesuatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya, maksudnya asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya makanan hasil dari mencuri, upah zina, sesajen, makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang melainkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Jadi diharamkan mengkonsumsi semua makanan dan minuman yang bisa memudaratkan diri, apalagi kalau sampai membunuh, baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. Misalnya dengan mencampur minuman dengan racun, narkoba, dan jenis lain sebagainya. Adapun bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Allah menjelaskan bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dari ketinggian, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Adapun jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat tersebut, yang pertama yaitu al-munhaniqoh, yaitu hewan yang mati karena tercekik. Yang kedua al-mauqudzah, yaitu hewan yang mati karena terkena pukulan keras. Yang ketiga al-mutarradiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Yang keempat an-nadhihah, yaitu hewan yang mati karena ditanduk. Yang kelima hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Dan yang keenam semua hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya dilempar dari ketinggian sampai dia mati. Yang ketujuh semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. 8 semua hewan yang disembelih untuk selain Allah. Yang terakhir semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya, diperkecualikan dirinya dari 3 bangkai tersebut, yaitu yang halal dimakan dagingnya. Yang pertama yaitu ikan, karena dia termasuk hewan air yang telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok, katak, dan lain sebagainya. Yang kedua belalang, berdasarkan hadis Ibnu Umar secara marfu, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, As-Sahabus Sunan kecuali An-Nasai, bahwa
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Maksudnya jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang berada di hewan yang disembelih tadi halal untuk dimakan.